Salam Rahayu. Di saat kata ini terucap, bukan hanya suara yang sampai ke telingamu, tetapi juga niat yang mengetuk ruang batin terdalam. Ada getaran halus yang sejak lama diwariskan leluhur sebagai salam pembuka gerbang kesadaran. Sebuah undangan lembut agar kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menoleh ke dalam diri. Pada momen ini, izinkan dirimu hadir sepenuhnya, menarik napas perlahan, dan membuka hati untuk sebuah rahasia lama yang selama ini tersembunyi sangat dekat denganmu, bahkan melekat di tubuhmu sendiri. Pernahkah kamu menyadari bahwa telapak tanganmu tidak pernah benar-benar kosong? Di sana terdapat lekukan, jalur, dan persilangan yang tidak tercipta secara acak. Sejak lahir, bahkan sebelum kamu mengenal namamu sendiri, pola itu sudah ada, seolah menjadi catatan sunyi tentang siapa dirimu dan kemana langkahmu akan diarahkan. Leluhur memandang telapak tangan bukan sekadar kulit dan daging, melainkan lembaran hidup yang memuat jejak janji antara jiwa dan semesta. Sekarang, angkat tanganmu perlahan. Tatap telapak itu dengan pandangan yang berbeda, bukan sebagai anggota tubuh biasa, tetapi sebagai cermin jiwa. Setiap garis adalah bisikan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan yang saling bertaut. Di sanalah tersimpan kisah tentang kekuatan, luka, harapan, dan takdir yang belum sepenuhnya terungkap. Banyak orang hidup seumur hidup tanpa pernah benar-benar membaca pesan yang sebenarnya telah mereka genggam sejak hari pertama. Di antara garis-garis itu, ada satu tanda yang sejak dahulu dipercaya membawa makna besar, huruf yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi terukir oleh kehendak semesta. Huruf itu adalah M. Bukan semua orang memilikinya, dan bukan pula tanda yang muncul tanpa maksud. Konon ia hadir sebagai penanda jiwa yang dipilih untuk memikul peran lebih luas, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk memberi dampak dan arah bagi sekitarnya. Namun berhentilah sejenak dari rasa bangga atau rasa takut. Tanda ini bukan undangan untuk merasa lebih tinggi, juga bukan vonis mutlak tentang nasib gemilang. Ia hanyalah isyarat awal, seperti lentera kecil di persimpangan jalan. Tanpa kesadaran, lentera itu akan redup dan tak berarti. Tetapi dengan pemahaman, ia mampu menerangi jalan panjang yang menuntut kebijaksanaan, keteguhan, dan tanggung jawab besar. Banyak jiwa yang memiliki tanda ini justru sering merasa asing di dunia yang mereka tempati. Sejak kecil, mereka merasa berbeda, lebih peka, lebih gelisah, seakan membawa pertanyaan yang tak dimiliki orang lain. Jika perasaan itu pernah singgah di hatimu, mungkin inilah saatnya kamu berhenti menyangkalnya. Bukan karena kamu aneh, melainkan karena jiwamu sedang mengingat sesuatu yang pernah disepakati jauh sebelum kelahiran. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu jujur pada satu hal. Apapun yang akan kamu temukan di telapak tanganmu bukanlah kebetulan. Ia adalah undangan untuk mengenal diri dengan cara yang lebih dalam dan lebih hening. Di langkah awal ini, cukup satu hal yang perlu kamu lakukan. Sadari bahwa hidupmu memiliki makna, dan tanda itu, jika ada, bukan sekadar simbol, melainkan panggilan untuk terjaga. Dalam kearifan Nusantara, telapak tangan tidak pernah dipandang sebagai bagian tubuh yang bisu. Ia diyakini sebagai raja, tanda halus yang ditorehkan semesta melalui perantara waktu dan darah leluhur. Sejak dahulu, para pinispuh mempelajari garis tangan bukan untuk meramal secara sembarangan, melainkan untuk membaca pesan hidup yang bersifat sakral. Raja ini dianggap sebagai titipan, bukan milik mutlak manusia, melainkan amanah yang harus dijaga dan dipahami dengan laku batin yang bersih. Leluhur percaya bahwa setiap manusia lahir membawa bekal energi yang berbeda. Ada yang datang sebagai penjaga, ada yang sebagai penuntun, ada pula yang sebagai pemikul beban perubahan. Garis-garis di telapak tangan menjadi penanda peran tersebut, bukan untuk menonjolkan kelebihan, tetapi untuk mengingatkan tanggung jawab. Karena itulah, membaca raja tangan selalu disertai etika, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa takdir tidak berdiri sendiri tanpa usaha dan sikap hidup. Dalam pandangan lama, raja tangan adalah cetak biru perjalanan jiwa. Ia bukan naskah kaku yang tidak bisa diubah.
melainkan peta awal yang menunjukkan potensi arah. Jika seseorang memiliki tanda khusus, maka itu dibaca sebagai isyarat bahwa semesta menitipkan daya lebih, bukan untuk dimanja, melainkan untuk diolah. Tanpa pengolahan batin, potensi itu justru dapat menjadi sumber kegelisahan dan kesalahan langkah. Huruf M yang dipercaya muncul dari pertemuan garis-garis utama dipandang sebagai simbol terah energi kepemimpinan. Bukan kepemimpinan yang haus pujian, melainkan kepemimpinan yang lahir dari kedalaman rasa dan kejernihan pikir. Dalam tradisi lisan, tanda ini sering dikaitkan dengan darah pengemban tugas. Mereka yang kelak dihadapkan pada pilihan besar yang berdampak bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Namun leluhur selalu mengingatkan satu hal penting. Memiliki raja istimewa tidak otomatis menjadikan seseorang mulia. Tanpa budi pekerti, tanda itu hanyalah garis tanpa ruh. Bahkan diyakini, jika pemiliknya menyalahgunakan daya yang dititipkan, hidupnya akan terasa lebih berat dibanding orang kebanyakan. Alam tidak menghukum, tetapi menyeimbangkan, agar kesadaran kembali ke jalurnya. Karena itu, rajah tangan tidak pernah dipisahkan dari laku hidup. Cara seseorang berbicara, bersikap, menahan diri, dan memperlakukan sesama dipercaya ikut menguatkan atau melemahkan makna garis tersebut. Leluhur tidak mencari siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang paling siap secara batin. Di sanalah rajah tangan menjadi cermin kejujuran. Apakah seseorang layak menumbuhkan potensi atau masih perlu ditempa melalui pengalaman? Maka memahami filosofi rajah tangan berarti memahami hubungan halus antara manusia, leluhur, dan semesta. Huruf M bukan lambang kejayaan instan, melainkan panggilan sunyi agar pemiliknya hidup lebih sadar, lebih waspada, dan lebih bertanggung jawab. Inilah dasar pandangan Nusantara, bahwa setiap tanda lahir bersama kewajiban batin dan setiap potensi besar selalu menuntut kedewasaan yang sepadan. Jika kita menelusuri lebih dalam, huruf M pada telapak tangan bukanlah bentuk kebetulan yang muncul tanpa sebab. Ia tercipta dari pertemuan tiga garis utama, yang oleh para leluhur disebut sebagai sungai energi kehidupan. Setiap sungai membawa aliran berbeda, namun ketika bertemu dalam satu titik keselarasan, lahirlah simbol yang syarat makna. Inilah momen sakral ketika rasa, nalar, dan daya hidup tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dalam satu irama. Garis jantung adalah aliran rasa terdalam. Di sanalah bersemayam kepekaan, empati, dan kemampuan memahami getar batin orang lain. Leluhur percaya, sungai ini tidak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga keberanian untuk merasakan penderitaan dan kebahagiaan secara utuh. Ketika aliran ini kuat dan jernih, seseorang tidak mudah kehilangan arah, karena hatinya mampu menjadi kompas moral dalam setiap keputusan besar. Garis kepala adalah sungai kesadaran dan nalar. Ia mencerminkan cara seseorang berpikir, menimbang, dan melihat pola kehidupan. Sungai ini memberi kejernihan agar emosi tidak meluap tanpa kendali. Dalam kearifan lama, keseimbangan garis kepala menandakan kemampuan membaca situasi dengan tenang, memisahkan ilusi dari kenyataan, serta memilih jalan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Sementara itu, garis kehidupan adalah aliran daya jasmani dan ketahanan jiwa. Ia tidak semata soal panjang umur, melainkan tentang kekuatan untuk bertahan, bangkit, dan berjalan kembali setelah jatuh. Sungai ini memberi tenaga agar gagasan dapat diwujudkan dan niat tidak berhenti sebagai angan. Tanpa aliran ini, kebijaksanaan hanya akan tinggal dalam pikiran tanpa daya untuk menjelma nyata. Ketika ketiga sungai ini bertemu dan membentuk huruf M, leluhur memaknainya sebagai tanda keselarasan langkah. Rasa tidak mengalahkan nalar, nalar tidak mematikan empati, dan daya hidup tidak berjalan liar tanpa arah. Inilah keseimbangan yang dianggap sebagai fondasi kepemimpinan sejati, kemampuan menguasai diri sebelum mencoba menguasai keadaan. Namun keselarasan ini bukanlah hadiah yang datang tanpa ujian. Justru karena tiga aliran itu bertemu, konflik batin sering kali terasa lebih tajam.
Pemilik tanda ini kerap mengalami tarik-menarik antara hati dan logika, antara keinginan bergerak dan kewajiban menahan diri. Proses inilah yang perlahan mengasah kedewasaan, agar keputusan yang lahir bukan reaksi sesaat, melainkan hasil perenungan mendalam. Maka huruf M bukan sekadar simbol visual, melainkan pertemuan energi yang menuntut kesadaran tinggi. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati lahir dari harmoni batin. Siapapun yang mampu menjaga aliran jantung, kepala, dan kehidupan tetap seimbang, akan memiliki kemampuan langka, yakni memimpin langkahnya sendiri dengan tenang, lalu menjadi penuntun bagi orang lain tanpa harus meninggikan suara. Ketika huruf M terukir jelas pada telapak tangan, leluhur membaca adanya watak satria yang tumbuh perlahan dari dalam diri. Watak ini tidak selalu tampak dalam keberanian yang lantang, melainkan dalam keteguhan yang senyap. Pemiliknya sering memilih diam saat orang lain berteriak, memilih menahan diri ketika dorongan untuk membalas begitu kuat. Di balik sikap yang terlihat tenang itu, tersimpan kekuatan batin yang sulit digoyahkan oleh keadaan. Watak satria ini lahir dari rasa tanggung jawab yang mendalam. Mereka tidak nyaman hidup hanya untuk diri sendiri, meski sering tidak menyadarinya. Ada dorongan halus untuk melindungi, menuntun, atau setidaknya tidak menyakiti. Bahkan ketika mereka jatuh dalam kesalahan, hati mereka segera bergejolak, menuntut perbaikan. Inilah tanda bahwa nurani bekerja lebih aktif dibandingkan kebanyakan orang. Seiring dengan itu, intuisi menjadi anugerah yang paling terasa. Banyak pemilik tanda ini mampu menangkap maksud tersembunyi dari ucapan orang lain, membaca suasana tanpa penjelasan panjang, atau merasakan bahaya sebelum ia benar-benar hadir. Intuisi ini bukan hasil belajar semata, melainkan kepekaan alami yang muncul dari keselarasan batin. Sayangnya, karena hidup di dunia yang lebih menghargai logika kasar, kemampuan ini sering diabaikan atau bahkan ditekan. Tidak jarang mereka tumbuh dengan perasaan berbeda dari lingkungannya. Ada rasa sepi di tengah keramaian, seakan pandangan mereka tidak sepenuhnya dipahami. Sejak kecil, mereka mungkin mempertanyakan banyak hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Perbedaan ini kerap membuat mereka merasa asing. Padahal sesungguhnya, itulah ciri jiwa tua yang membawa kebijaksanaan dari pengalaman batin yang panjang. Watak satria juga membuat mereka sulit berbohong, terlebih pada diri sendiri. Kebohongan mungkin bisa diucapkan, tetapi hati mereka akan menolak dengan gelisah yang berkepanjangan. Karena itu, banyak dari mereka memilih jalan hidup yang terasa lebih berat, asalkan selaras dengan nurani. Kesetiaan pada nilai inilah yang kelak menjadi fondasi kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Namun intuisi tajam tanpa pengendalian dapat berubah menjadi beban. Terlalu peka membuat mereka mudah menyerap emosi orang lain, merasa lelah tanpa sebab jelas, atau terluka oleh hal yang dianggap sepele oleh lingkungan. Disinilah pelajaran pentingnya, bahwa kekuatan batin harus disertai batas yang sehat. Leluhur mengajarkan, kepekaan bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memahami kapan harus mendekat dan kapan perlu menjaga jarak. Pada akhirnya, watak satria dan intuisi tajam adalah bekal untuk perjalanan panjang, bukan tujuan akhir. Keduanya menuntut kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi kesombongan atau pengorbanan yang berlebihan. Jika diarahkan dengan benar, sifat ini menjadikan seseorang pemimpin yang tidak haus pujian, tetapi dihormati karena ketulusan. Inilah ciri pemilik tanda. Mereka berjalan di depan bukan karena ingin terlihat, melainkan karena hatinya terpanggil. Dalam kisah perjalanan jiwa, tidak ada tanda besar yang hadir tanpa penempaan. Leluhur menyebut fase ini sebagai kawah candra di muka, ruang sunyi tempat api kehidupan membakar lapisan rapuh dalam diri. Pemilik tanda M kerap merasakannya lebih awal dan lebih dalam, seolah hidup sengaja mempertemukan mereka dengan kesulitan berlapis, agar jiwa belajar berdiri tegak sebelum melangkah jauh. Ujian itu tidak selalu berbentuk kemiskinan atau kehilangan yang kasat mata. Kadang ia hadir sebagai kesepian berkepanjangan, pengkhianatan yang datang dari orang terdekat, atau jalan hidup yang terasa berliku tanpa penjelasan. Pada fase ini, banyak yang bertanya, mengapa beban terasa tidak adil?
Namun bagi leluhur, pertanyaan itu adalah pintu pertama menuju kedewasaan batin. Setiap luka yang singgah membawa pelajaran tersembunyi. Rasa kecewa mengajarkan batas, kegagalan mengasah ketekunan, dan ketidakpastian melatih keberanian untuk tetap melangkah. Jiwa yang ditandai tidak dibiarkan tumbuh lunak karena peran besar menuntut bahu yang kuat. Semesta menakar kesiapan melalui tekanan, bukan melalui pujian. Tidak jarang pemilik tanda ini mengalami jatuh bangun yang membuat mereka nyaris menyerah. Namun anehnya, selalu ada daya yang mendorong untuk bangkit kembali. Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena kesadaran perlahan terbentuk. Mereka mulai memahami bahwa rasa sakit bukan musuh, melainkan guru yang menyampaikan pesan dengan bahasa paling jujur. Kawah Chandra di muka juga memurnikan niat. Mereka yang awalnya mengejar pengakuan akan belajar tentang makna tanggung jawab. Mereka yang dahulu ingin dipuji akan dipertemukan dengan keadaan yang menuntut ketulusan tanpa tepuk tangan. Dari sinilah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli atau dipelajari secara instan. Dalam fase penempaan ini, banyak yang merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Namun leluhur meyakini, jalan yang lambat bukan berarti salah arah. Justru langkah yang ditempa dengan kesabaran akan melahirkan pijakan yang kokoh. Jiwa yang matang tidak tergesa, karena ia tahu waktunya akan tiba ketika fondasi sudah siap. Maka jika hidupmu terasa berat tanpa alasan yang jelas, jangan tergesa menyimpulkan bahwa semesta memunggungimu. Bisa jadi kamu sedang berada di dapur pembentukan, tempat logam ditempa menjadi senjata yang berguna. Bertahanlah dengan kesadaran, karena setiap api akan padam pada waktunya, meninggalkan kekuatan yang tak mudah patah. Setelah melalui penempaan panjang, leluhur mengajarkan bahwa potensi besar tidak akan hidup dengan sendirinya. Tanda pada telapak tangan hanyalah benih, dan laku tirakat adalah air yang membuatnya tumbuh. Tanpa kesadaran dan pengolahan batin, benih itu akan tetap tertidur, bahkan bisa layu oleh kesombongan atau kealpaan. Karena itulah, jalan jiwa bertanda selalu diarahkan pada pengendalian diri sebelum menuntut hasil dunia. Laku tirakat bukan tentang menjauh dari kehidupan, melainkan tentang hadir secara utuh di dalamnya. Menjaga kebersihan hati menjadi langkah pertama, membersihkan niat dari iri, dengki, dan keinginan untuk mengungguli sesama. Leluhur percaya, hati yang keruh akan memantulkan daya secara terbalik, membuat potensi berubah menjadi sumber konflik batin. Sebaliknya, kejernihan niat membuat energi mengalir lembut dan tepat sasaran. Praktik prihatin diajarkan sebagai cara menundukkan ego, mengurangi yang berlebihan, menahan diri dari kesenangan tanpa makna, serta belajar bersyukur atas yang sederhana. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih kepekaan terhadap rasa cukup. Dari rasa cukup inilah lahir ketenangan, dan dari ketenangan muncul kejernihan dalam melihat langkah yang harus diambil. Sedekah menjadi laku penting berikutnya. Bukan sekadar memberi materi, melainkan mengalirkan kebaikan tanpa perhitungan balik. Dalam pandangan lama, energi hanya akan bertambah jika ia dibagikan. Semakin ikhlas memberi, semakin luas saluran rezeki batin dan lahir yang terbuka. Bagi pemilik tanda, sedekah adalah cara menjaga agar daya tidak mengendap dan berubah menjadi beban. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta adalah inti dari seluruh tirakat. Apapun jalan keyakinan yang ditempuh, hubungan dengan Yang Maha Mengatur menjadi pusat keseimbangan. Doa, hening, dan perenungan bukanlah pelarian, melainkan upaya menyelaraskan kehendak pribadi dengan kehendak semesta. Di titik ini, seseorang belajar menerima bahwa tidak semua hal perlu dipaksa. Laku tirakat juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri, mengakui kelemahan tanpa menyalahkan keadaan, menerima masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, serta berani memperbaiki arah ketika merasa keliru. Kesadaran seperti ini adalah kunci agar potensi besar tidak meledak tanpa kendali, tetapi tumbuh perlahan menjadi kebijaksanaan yang membumi. Pada akhirnya, mengaktifkan potensi tersembunyi bukan tentang menjadi sosok yang luar biasa di mata dunia.
Ia tentang menjadi manusia yang selaras, yang tindakannya membawa manfaat dan kehadirannya menenangkan. Jika laku dijaga dengan tekun, tanda pada telapak tangan akan menemukan maknanya, bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai jalan pengabdian yang nyata. Pada titik ini, perjalanan batin yang kita lalui bersama bukan lagi sekadar tentang garis di telapak tangan. Ia telah menjelma menjadi cermin kesadaran bahwa setiap manusia datang ke dunia dengan bekal makna. Tanda apapun yang engkau temukan, termasuk huruf M yang mungkin terukir jelas, bukanlah penentu mutlak kebesaran hidupmu. Ia hanyalah pengingat sunyi bahwa jiwamu pernah berjanji untuk tumbuh, belajar, dan memberi arti di lintasan waktu. Ingatlah bahwa nasib baik tidak turun sebagai hadiah tanpa usaha. Leluhur selalu mengajarkan, takdir adalah pertemuan antara kehendak langit dan langkah manusia. Apa yang tertulis di tubuhmu adalah potensi, sedangkan apa yang kau lakukan setiap hari adalah keputusan. Ketika keduanya berjalan seiring, hidup menemukan ritmenya sendiri, tidak tergesa, tidak pula tertinggal, melainkan tepat pada waktunya. Jika selama ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menganggap dirimu salah arah. Bisa jadi kamu sedang digiring menuju pemahaman yang lebih dalam, agar kelak langkahmu tidak merugikan, tetapi menguatkan. Setiap air mata, setiap doa yang terucap dalam diam, dan setiap kesabaran yang kau tahan adalah bagian dari bahasa semesta yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang utuh. Kini izinkan hatimu menerima satu kebenaran sederhana. Kebesaran sejati tidak selalu tampak dalam sorotan, melainkan terasa dalam dampak, dalam ketenangan sikap, dalam keputusan yang adil, dan dalam kemampuan menenangkan orang lain hanya dengan kehadiran. Jika itulah yang tumbuh dalam dirimu, maka apapun garis di tanganmu telah menemukan tujuan sejatinya. Pada penutup ini, mari kita tundukkan sejenak kesadaran. Semoga siapapun yang mendengar dan menyimak narasi ini diberi kejernihan hati untuk mengenali jalannya sendiri. Semoga setiap potensi yang tertulis sejak lahir tidak mati oleh keraguan, dan setiap luka masa lalu menjelma menjadi sumber kebijaksanaan, bukan sumber kepahitan. Semoga langkahmu dilapangkan, rezekimu dimaknai, dan kekuatanmu digunakan untuk kebaikan. Bila engkau dititipi daya lebih, semoga engkau rendah hati menjaganya. Bila engkau diuji lebih berat, semoga engkau dikuatkan untuk melewatinya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri, tetapi siapa yang paling banyak menumbuhkan. Salam Rahayu. Semoga apa yang terukir di telapak tanganmu menjadi berkah bagi langkahmu, bagi sesamamu, dan bagi semesta yang menaungimu. Biarlah takdirmu berjalan seiring doa dan usaha, hingga setiap hembusan napasmu menjadi bentuk syukur yang hidup, bukan hanya kata-kata yang terucap,